itu kan kita ngomong kayak seakan-akan statik gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita datang ke kawinan ya, pasti kan gini nih, datang cuma berdua, ngobrol bertiga, jalan, ketemu, akhirnya chaos networknya. Nah, network kayak gitu itu dynamic dari human itu yang kita lihatnya. Tentu kita kan beda-beda, orang introvert sama orang extrovert kan networknya akan jauh berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang social network sendiri. Itu apa saja sih komponen pembentuknya? Homofili tahu ya, homofili ya? Yang disukai satu, ada tidak yang sebenarnya. Ya, homofili itu orang yang berkelompok karena ada kesamaan. Bisa kesamaan asal daerah, bahasa, hobi yang sama, ya. Agama juga. Ya. Sementara heterofili beda. Jadi saya dulu waktu kuliah di Prancis, saya nggak bisa ngomong Prancis kok. Bukan bisa ngomong Prancis. Kuliah bahasa Prancis, bisa ngomong Prancisnya terbata-bata. Saya membentuk homofili dengan sesama orang yang tidak jago ngomong Prancis. Satu orang Kamerun, satu orang Cina. Orang Cina lebih repot lagi. Ngomong Inggris saya nggak ngerti, ngomong Prancis saya juga nggak ngerti. Tapi kita bertiga membentuk homofili. Di kelas kelas 2, semuanya bule, kita bertiga aja kayak gini. Nah kebetulan di kota saya, karena kota kecil, ada teman saya, orang-orang Indonesia yang saya ketemu nikah dengan orang Prancis. Nah dia itu namanya heterofili, karena dia jadi jembatan dengan teman-teman saya tadi, undang makan dan lain sebagainya, ya. Nah ini heterofili, karena dia akan sebenarnya dia punya effort yang luar biasa besar untuk menjaga hubungan itu. Ya. Value yang berbeda, makanan yang berbeda, guyonan yang berbeda. Ya. Nah kalau homofili, contohnya nih, harusnya homofili ini adalah strong ya. Kalau strong, misalkan asal daerah yang sama, saya kenal Pak Bonar, saya kenal Mas Ahyat, maka Mas Ahyat dan Pak Bonar kan kenal juga, namanya transitivity, membentuk segitiga tertutup, ya. Dan selalu makanya di social network, di Facebook segala macam kan selalu direkomendasikan supaya nutup itu segitiga itu. Ya. Nah, transitivity 3 tadi tertutup. Kalau misalkan ada 5 orang, ada 10 orang, itu semua bentuk klik namanya. Density 1 itu klik. Bayangin, density 1 itu klik. Nah, kalau Victor itu dia jadi bridging dan dia akan jadi jembatan dari grup-grup. Nah, social network itu isinya klik dan jembatan. Klik dan jembatan. Maka nanti kita akan lihat distribusi. Saya di sini pakai. Nah, kalau kita lihat, nah distribusinya akan kayak gini. Nah, kalau kita, ini saya matikan. Nah, ini kita namanya ada preferential attachment ya sini ya. Ini ceritanya orang yang masuk ke dalam suatu lingkungan, dia akan tertarik ke orang yang terkenal, akan tertarik ke orang sentral yang sudah punya reputasi. Contohnya saya ingat dulu, saya dulu masuk Twitter karena ingin follow detik.com. Detik makin banyak followernya, sementara yang biasa-biasa nggak susah nambahnya, ya. Jadi misalkan saya teruskan ya, nah bentuknya kan kayak gini. Nah ini sosial network kayak gini. Nah kalau kayak gini, nanti distribusinya bentuknya kan kayak gini. Orang yang terkenal itu jumlahnya sedikit, orang yang nggak terkenal jumlahnya banyak. Nah, makanya menjelaskan tadi yang pertama, distribusi sosial network bentuknya adalah namanya distribusi power law atau kadang-kadang scale free, atau satu lagi namanya power law scale free. Ada satu lagi namanya, lupa saya. Power law scale free, ya mirip-mirip lah. Ada satu lagi lupa saya. Nah kayak gini. Nah kan gitu ya, Raisa followernya banyak ya, cuma orang-orang kayak Raisa kan dikit. Sementara saya followernya lumayan banyak. Ya ini menggambarkan kalau kita belajar social network. Oke, saya lanjutkan. Ini contohnya, ya. Ini contoh paper tentang teroris net learning, ya. Nah, kakak-kakak bisa lihat nih degree, plus plusnya orang ini dominan. Kalau tahu nama teroris ya. Ini lahir kayak waktu itu.
Nah, ini kalau network teroris kan, kalau network teroris kita justru mau melemahkan. Sebenarnya paper ini udah diketahui ya, baik. Maksudnya FBI udah tahu, tapi membiarkan gitu ya. Kalau kita lumpuhkan ini kan bubar semuanya, ya, tidak akan terjadi. Ditangkap apa biarkan ya. Ini pakai sentral. Kemudian yang kedua modularity. Nah ini tadi saya ceritakan modularity ya, sedikit saya skip aja. Nah ini co-chamber yang sering kita lakukan. Ya. Nah ini paper dari Sinan Aral Science. Udah pernah baca belum? Ini kayaknya Prof Hamdi yang kenal orang ini. Ya. Ini lucunya dia membuktikan bahwa kenapa fake news susah dibasmi. Karena fake news itu lebih jauh, lebih cepat, lebih dalam, lebih lebar. Ya, kenapa kok ngomongnya gitu? Jadi kan disebut lebih jauh itu adalah kalau saya nyebarin fake news, jangkauan akhirnya itu lebih jauh daripada dari tidak fake news. Jangkauannya. Jadi kalau tadi kita tahu jangkauan itu apa? Jaraknya itu mencapai sampai ke ujung, nyampe, gitu ya. Berarti orang-orang tertarik untuk menyebarkan itu sampai ke ujung, ya. Kemudian faster, apa faster artinya? Untuk mencapai ujung waktunya lebih pendek, ya. Kemudian deeper artinya apa? Kalau saya punya 10 follower, satu follower itu punya misalkan cucu follower lagi downline. Saya ngomongnya itu bisa mencapai jauh lebih ke dalam, deeper ya. Dan yang terakhir broad itu artinya kalau saya punya 10 ya 10-10-nya kena broad ya, follower saya langsung. Nah 6 kali lebih cepat. Jadi kalau true news tidak fake news mencoba meng-counter fake news udah telat karena dan juga tidak lebih jauh dan tidak lebih cepat, makanya kalah. Dan kenapa Sinan Aral bisa melakukan ini? Karena dia punya akses ke data centernya Twitter. Jadi dia memang data center yang segitu besarnya, dia punya akses, dia bisa input. Nah itulah begitu kita punya akses terhadap big data, PDIC dapat kesimpulan. Jadi riset ini sebenarnya kalau dilakukan Pak Bonar ya selesai udah Q1 udah Q0 gitu. Karena dia di science ya, itu di atasnya Q1 gitu. Cuma memainkan big data dan kesimpulannya menjawab pertanyaan. Sekarang kita ada kenal Twitternya. Ada yang kenal Elon Musk. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi kita bisa melakukan riset dan ini pakai network analysis juga. Nah ini pertanyaan saya, ini yang diskurs, yang pertanyaan Mas Moko tadi. Jadi ini tidak menggunakan interview, tapi sumbernya adalah komplainan orang terhadap brand A itu adalah Comcel, brand B itu adalah XL. Ya. Jadi kalau kita lihat Telkomsel, komplainnya itu terkena paket yang warna biru. Kita pakai modularity tadi ya, ingat ya. Yang hijau itu tentang sinyal. Yang merah itu tentang produk, penipuan, kecewa. Jadi kita juga bisa pakai Twitter aja, bisa pakai wawancara juga bisa ya. Dan bisa komen. Ini cuma 2. Ini ada 3. Jadi dari 1 juta komplain nanti isinya gitu-gitu aja.